Maisa Bungalan tentu tidak ada di rumahnya. Sedangkan bila ia ada di rumah, apakah itu berarti bahwa kita akan membunuh diri? Karena di rumah itu kita akan bertemu dengan Mahendra. Mungkin aku dapat mengimbangi kemampuan Mahendra. Tetapi bagaimana dengan kau berdua? Kalian berdua harus bertempur melawan Maisa Bungalan yang bergelar pembunuh orang berilmu hitam itu. Apalagi jika Lingodadi ada di rumah itu pula. Kedua pengawalnya hanya mengangguk-angguk saja. Memang terbayang kengerian yang dapat terjadi atas mereka. Agaknya yang disebut bernama Maisa Bungalan dan Lingodadi itu demikian membenci orang-orang berilmu hitam. Bahkan nampaknya disertai dengan dendam yang menyala di dalam hati. Ternyata dengan bekas pembunuhan yang pernah terjadi atas salah seorang dari mereka yang berilmu hitam itu, kematian yang dialami adalah demikian mengerikan, seperti orang-orang berilmu hitam itu sendirilah yang melakukannya. Sementara itu selagi di Banjar kota kecil itu tinggal seorang tua yang sakit-sakitan, dikawani oleh dua orang kemenakannya. Maisa Bungalan memang masih berada di kota kecil itu pula, tetapi ia sama sekali tidak menaruh perhatian pula atas orang-orang yang berada di Banjar itu, karena orang-orang itu pun sama sekali tidak berbuat apa-apa selain benar-benar beristirahat karena salah seorang dari mereka menderita sakit di perjalanan. Namun sebaliknya, orang-orang berilmu hitam itu pun tidak menaruh perhatian terhadap orang-orang yang berada di rumah Ki Anjas, karena menurut mereka orang-orang itu pun tidak berbuat apa-apa. Mereka sama sekali tidak melakukan kegiatan apapun juga yang memberikan kesan perlawanan terhadap orang-orang berilmu hitam. Apalagi nama-nama mereka adalah nama-nama yang sama sekali tidak dikenal pula. Seorang anak muda di antara mereka yang berada di rumah Ki Anjas itu bernama Singkir, nama yang sama sekali tidak menarik perhatian. Sekali ketika berlangsung upacara di Banjar, setelah musim panen yang berlangsung pada saat orang berilmu hitam itu masih berada di Banjar, dan Maisa Bungalan serta kedua pamannya masih pula berada di rumah Ki Anjas. Di antara mereka yang melihat upacara itu terdapat kedua belah pihak. Tetapi baik Maisa Bungalan maupun Empu Baladatu sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan yang demikian, sehingga justru tidak terjadi sentuhan apapun juga di antara mereka. Namun demikian, diam-diam beberapa orang di kota kecil itu mulai membuat cerita tersendiri. Seorang yang bertubuh bulat berbisik kepada kawan-kawannya, "Hei, apakah kau tidak memperhatikan keadaan terakhir di kota kita yang semakin panas ini? Kita melihat seolah-olah angka 3 memegang peranan." "Angka 3? Ya, jika sekali-kali kau singgah di warung di Bulak Panjang di luar kota itu, kau akan mendengar cerita tentang 3 orang berkuda." "Apa anehnya dengan 3 orang berkuda?" bertanya yang lain. Kawannya tidak segera menjawab, diedarkannya tatapan matanya, seolah-olah ingin meyakinkan bahwa kata-katanya tidak akan didengar oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. "Jika hanya ada 3 orang berkuda, maka hal itu tidak akan menarik perhatian." Lalu kawannya bertanya, "Ada 3 kali 3 orang berkuda? Katamu membuat aku bingung. Dengar baik-baik, 3 kali 3 orang berkuda." Ia berhenti sejenak lalu, "Dengarlah, ada 3 orang berkuda, kemudian 3 orang yang lain. Setelah ketiga orang yang kedua itu pergi, datang 3 orang lagi." Kawannya mengangguk-angguk katanya, "Aku mengerti sekarang. Agaknya kau masih akan mengatakan bahwa ada 3 orang berkuda pula di Banjar.
dan 3 orang yang lain bermalam di rumah Ki Anjas yang dikatakannya kemenakannya dan bernama Singkir itu. Nah, kau mulai merasakan betapa gawatnya jumlah 3 itu. Kau ingat, orang-orang yang membunuh orang-orang berilmu hitam itu jumlahnya juga 3. Dan 2 orang anak-anak muda itu ternyata bertiga pula setelah seorang lagi datang kepada mereka. Tetapi kau tidak tahu bahwa 3 kali 3 orang yang lewat di muka warung itu adalah di antara 3 orang yang sudah kau sebutkan. Mungkin 3 orang yang membunuh orang-orang berilmu hitam itulah yang lewat di muka warung, sehingga kau menghitungnya 2 kali. Demikian juga 3 orang yang lain. Meskipun seandainya demikian, tentu ada beberapa kelompok pula yang lain mengangguk-angguk. Sekarang, berkata orang yang pertama, masih ada 2 kelompok yang berada di kota kecil ini. Ya, yang di Banjar dan yang di rumah Ki Anjas. Tetapi agaknya mereka saling tidak mengenal dan tidak menaruh perhatian. Ternyata pada saat upacara di Banjar, kedua kelompok itu ada di sana. Mereka menonton upacara tanpa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan. Dan seperti yang mereka duga, kedua belah pihak memang tidak berbuat apa-apa. Empu Baladatu yang merasa sudah cukup lama berada di Banjar itu pun kemudian minta diri. Di kota kecil itu ia tidak mendapatkan keterangan apapun selain yang pernah didengarnya tentang Maesa Bungalan dan Linggodadi. Meskipun ia mendengar juga tentang 3 orang yang berada di rumah Ki Anjas, tetapi Empu Baladatu tidak menghiraukannya, karena ketiga orang itu bukannya 3 orang yang telah membunuh murid-muridnya. Dari beberapa orang yang mendengar cerita bahwa ketiga orang yang telah membunuh 5 orang berilmu hitam itu sudah pergi dan tidak kembali lagi. Demikian juga 2 orang anak-anak muda yang ikut terlibat di dalamnya. 3 orang yang berada di rumah Ki Anjas itu adalah kemenakannya yang tidak tahu menahu tentang orang-orang berilmu hitam. Terkutuklah orang-orang berilmu hitam itu, sahut Empu Baladatu, dan terpujilah Maesa Bungalan dan Linggodadi yang bergelar pembunuh orang-orang berilmu hitam. Jika sekiranya aku dapat bertemu dengan mereka, maka aku pun akan menyatakan kegembiraanku bahwa mereka telah membantu membersihkan kericuan karena pola orang-orang berilmu hitam itu. Sayang sekali mereka telah pergi. Empu Baladatu pun kemudian meninggalkan kota kecil itu. Seperti orang yang mengerti unggah-ungguh, ia mengucapkan terima kasih pada para pemimpin yang telah memberikan izin kepadanya untuk singgah beberapa hari di Banjar karena kesehatannya yang terganggu. Apakah kau sudah sehat, Kiai? Bertanya pemimpin pengawal kota. Sudah, Tuan, dan aku ingin segera melanjutkan perjalanan agar kami tidak selalu membuat gaduh di Banjar. Banjar itu terbuka bagi yang memerlukan, jawab pemimpin pengawal itu. Namun Empu Baladatu pun kemudian meninggalkan Banjar dan meneruskan perjalanan. Ia masih nampak letih ketika kudanya mulai berlari meninggalkan gerbang kota. Tapi demikian ia sampai di Bulak, maka ia pun mengumpat tanpa hentinya. Jika saja aku bertemu dengan Maesa Bungalan dan Linggodadi, aku ingin mencincangnya sampai lumat. Bukan saja menyobek kulitnya silang menyilang, tetapi aku ingin menumbuknya sampai lumat. Kedua pengawalnya sama sekali tidak menjawab. Mereka mengerti bahwa jantung Empu Baladatu benar-benar telah dibakar oleh kemarahan. Apalagi setelah dengan langsung ia mendengar cerita tentang kematian murid-muridnya di pasar itu, tentang 2 anak muda yang ikut campur, bahkan membantu salah seorang dari 3 orang yang telah membunuh murid-muridnya. Jika aku menemukan mereka, anak-anak muda itu, maka mereka adalah korban yang paling baik bagi perguruan kita.
geram Empu Baladatu. Namun ia tidak dapat ingkar bahwa ternyata di luar perguruannya masih banyak orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang mampu membendung keganasan ilmu hitam yang mereka banggakan itu. Dalam pada itu, Maesa Bungalan, Maesa Agni, dan Witantra yang berada di rumah Ki Anjas itu pun tidak menemukan keterangan yang lebih lengkap tentang orang-orang berilmu hitam. Meskipun sebenarnya kota kecil itu sudah cukup dekat dengan sarang mereka, tapi seorang pun yang dapat memberikan petunjuk tentang sarang itu. Karena itu, maka Maesa Bungalan pun sependapat dengan kedua pamannya bahwa mereka tidak perlu lebih lama lagi berada di kota kecil itu. 3 orang yang berada di Banjar itu semula telah menarik perhatianku, berkata Witantra. Tapi agaknya mereka tidak berbuat apa-apa yang dapat menunjukkan, meskipun hanya sepeletik kecil, tanda-tanda siapakah mereka itu. Mereka hanya berada di Banjar dan sekali 2 orang di antara mereka berada di pasar untuk membeli makan mereka sehari-hari, selain yang mereka terima atas uluran tangan para pejabat kota kecil ini. Apakah yang seorang itu benar-benar sakit, Paman? Bertanya Maesa Bungalan. Tentu kita tidak dapat mengetahui dengan pasti. Jika kita mendapat kesempatan untuk mendekat dan berbicara beberapa patah kata, maka kita akan dapat meraba-raba apakah benar ia sakit-sakitan. Tetapi mereka telah pergi tanpa berbuat apa-apa. Seandainya mereka orang-orang berilmu hitam, mereka ternyata hanya sekedar lewat dan mencari keterangan tentang kematian kawan-kawannya. Agaknya lebih baik jika mereka mendengar kematian itu lebih jelas. Dengan demikian mereka harus membuat pertimbangan-pertimbangan baru jika mereka akan melakukan kejahatan dimanapun juga, karena di luar mereka ternyata masih terdapat orang-orang yang akan mampu menghancurkan mereka. Nah, jika demikian apakah kita akan melanjutkan perjalanan? Kita akan berjalan terus, jawab Witantra. Kita akan mengelilingi daerah utara, barangkali kita akan menemukan tanda-tanda yang dapat menunjukkan letak sarang mereka. Kota ini tentu letaknya tidak terlampau jauh. Di sini ditemukan 5 orang berilmu hitam. Ya, di kota raja terbunuh 2 orang berilmu hitam. Di daerah bayangan hantu ada 3 orang. Dan kini di kota kecil ini 5 orang. Jalur itu menunjukkan jumlah yang semakin banyak, sehingga kesimpulannya memang daerah ini menjadi semakin dekat, tetapi tidak dapat dijadikan pegangan. Biarlah kita meneruskan pengembaraan ini. Perjalanan mengelilingi pedukuhan yang jauh masih terasa menyenangkan. Apakah Paman Maesa Agni dapat mempertimbangkan arah yang barangkali lebih tepat daripada sekedar perjalanan melingkar? Maesa Agni menggeleng, katanya. Aku tidak mempunyai dugaan sama sekali. Di manakah sarang orang-orang berilmu hitam itu? Karena itu maka perjalanan kita adalah sekedar perjalanan tamasya, melihat-lihat sawah yang hijau dan pegunungan yang biru kemerah-merahan di waktu pagi. Witantra tersenyum, katanya. Baiklah, perjalanan yang demikian kadang-kadang memang perlu bagi orang-orang tua untuk melengkapi bekal sebelum sampai di batas hidupnya. Maesa Agni dan Maesa Bungalan pun tertawa. Demikianlah mereka memutuskan untuk meninggalkan kota kecil yang mulai menjadi tenang. Pasar yang sepi telah menjadi semakin ramai dan orang-orang mulai melupakan apa yang pernah terjadi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya Ki Anjas, berkata Maesa Bungalan. Kami telah cukup lama berada di sini. Kami telah cukup lama membuat Ki Anjas bertambah sibuk. Ki Anjas tersenyum, katanya. Tidak banyak bantuan yang dapat aku berikan, Singkir. Aku akan tetap menyebut namamu demikian, agar aku tidak salah lidah jika aku bercerita kepada orang lain. Maesa Bungalan tersenyum pula, jawabnya. Agaknya memang lebih baik demikian, Ki Anjas.
sebab kesalahan yang mungkin terjadi akan dapat berakibat panjang sekali. Tetapi permintaanku singkir, di saat-saat yang lain kau sebaiknya menengok kami di sini. Jika ternyata kehadiranmu di rumah ini tercium oleh orang-orang berilmu hitam, barangkali di lain waktu kau hanya akan tinggal menemukan rumah ini tanpa aku. Tentu tidak, Ki Anjas. Tidak ada orang yang mengenal aku sebagai Maesa Bungalan, dan apalagi anak Mahendra di sini. Ki Anjas mengangguk-angguk katanya. Mudah-mudahan. Demikianlah maka Maesa Bungalan, Maesa Agni dan Witantra mohon diri kepada Ki Anjas. Di muka regol halaman, Maesa Bungalan berbisik. Aku berjanji untuk tidak mengatakan kepada siapapun bahwa aku, Maesa Bungalan, pernah tinggal di rumah ini. Demikian juga hendaknya Ki Anjas. Ya, aku masih ingin panjang umur. Dan tentu sebaiknya jangan mengatakan sesuatu tentang kedua kawanku ini. Maesa Agni akan mencegah, tetapi sudah terlambat. Maesa Bungalan sudah terlanjur berbisik. Sebenarnya lah mereka adalah Paman Maesa Agni dan Paman Witantra. Bukankah Ki Anjas telah mendengar namanya? Ki Anjas seolah-olah telah membeku di tempatnya. Dipandanginya Maesa Agni dan Witantra berganti-ganti, seolah-olah ia tidak percaya bahwa ia telah berdiri berhadapan dengan kedua orang yang sebelumnya hanya dikenal namanya saja. Tetapi baginya keduanya adalah raksasa-raksasa yang perkasa di atas jenjang kekuasaan Singosari. Sambil tersenyum, Maesa Bungalan berkata, "Jangan terkejut, Ki Anjas. Keduanya tidak akan menakut-nakuti siapapun juga." "Aku sama sekali tidak menjadi ketakutan," suara Ki Anjas masih dipengaruhi oleh getar perasaannya. "Tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan dapat bertemu dengan kedua Senopati Agung ini." Sudahlah Ki Anjas," berkata Maesa Agni. "Sebenarnya Maesa Bungalan tidak perlu menyebut nama kami." "Oh, itu membuat aku berbahagia sekali," desis Ki Anjas. "Tapi sekali lagi Ki Anjas," berkata Maesa Bungalan, "baiknya Ki Anjas menyimpan rahasia ini rapat-rapat, dan Ki Anjas jangan sampai salah ucap, sehingga justru akan menyulitkan keadaan Ki Anjas sendiri." "Baiklah, aku mengerti. Tapi karena itu justru aku ingin kau dan kedua Senopati Agung ini untuk datang lagi ke pondokku. Barangkali aku dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari yang pernah aku lakukan sebelum aku mengetahuinya." "Sudah cukup Ki Anjas," sahut Witantra. "Kami mengucapkan terima kasih. Tapi baiklah, lain kali kami akan berusaha untuk singgah lagi di rumah Ki Anjas." "Aku menunggu," jawab Ki Anjas. Ketiganya pun kemudian sekali lagi minta diri sambil menuntun kuda mereka beberapa langkah, sebelum mereka kemudian meloncat naik dan berpacu meninggalkan kota kecil yang pernah diguncangkan oleh peristiwa yang mengerikan, namun yang justru menimbulkan teka-teki di hati ketiga orang itu. Di kota kecil itu masih tetap tersebar pendapat bahwa yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu adalah Maesa Bungalan dan Linggodadi, yang kedua-duanya bergelar pembunuh orang berilmu hitam. Maesa Bungalan, Maesa Agni, dan Witantra tidak mempunyai tujuan yang pasti. Mereka bermaksud untuk melingkar ke utara dan kemudian kembali ke kota raja. Pengembaraan yang mereka lakukan telah cukup lama dan jauh, tapi mereka tidak berhasil menemukan sarang orang-orang berilmu hitam itu, selain bekas-bekasnya saja di sepanjang jalan. "Semakin jauh perjalanan ini, aku menjadi semakin senang," berkata Maesa Bungalan. "Aku akan dapat melihat-lihat tempat yang sebelumnya belum pernah aku kunjungi." Maesa Agni hanya mengangguk-angguk saja. Sekilas terkenang masa-masa mudanya, masa pengembaraan yang pernah dialaminya. Masa gejolak di dadanya hampir tidak dapat dibendung lagi karena persoalan-persoalan yang sangat menyangkut sentuhan yang paling dalam di sudut hatinya. "Paman," tiba-tiba saja Maesa Bungalan berdesis,
apakah dalam perjalanan kembali paman tidak ingin singgah di Ponowijen? Maeswagni menarik napas dalam-dalam, kemudian ia pun bertanya, apakah kau ingin melihat Ponowijen sekarang? Ya paman, dan aku pun ingin melihat taman yang pernah dibuat oleh orang-orang Tumapel, termasuk Kenarok yang kemudian bergelar Sri Rajasa itu. Taman yang telah dibuat atas perintah Kuwu Tunggulametung untuk permaisurinya Kendedes, tetapi yang kemudian justru menjadi permaisuri Sri Rajasa itu sendiri. Maeswagni menarik napas dalam-dalam, sekilas terbayang sesuatu yang menegangkan urat sarafnya di wajahnya. Namun bayangan itu pun segera disaput oleh senyumnya yang nampak bermain di bibirnya. Namun betapa pahit senyum itu, Maesa Bungalan sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang pernah terjadi dan bermain di hati Maeswagni pada masa mudanya. Pada masa kecilnya, di saat-saat ia hidup di Padepokan Empu Purwo bersama dengan Kendedes itu sendiri. Tetapi bukan saja Maeswagni yang kemudian dibayangi oleh kenangan yang pahit di masa lampaunya, Witandra pun agaknya tersentuh pula oleh kesenangan yang serupa. Selagi ia menjadi seorang panglima yang disegani, tetapi yang dikalahkan dan dihinakan karena oleh Maeswagni. Tapi ia saat itu tidak mengetahui bahwa ia sekedar merupakan alat desis Witandra dalam hatinya, namun yang kemudian telah disesalinya. Maesa Bungalan mengerutkan keningnya ketika di luar sadarnya ia mandang wajah kedua pamannya itu. Ia memang melihat sesuatu, dan meskipun hanya sekilas dan tidak tapis. Ia pernah mendengar dari ayahnya cerita tentang kejayaan Tumapel, meskipun Tumapel hanyalah sebuah lingkungan yang jauh lebih kecil dari Singosari dan diperintah oleh seorang Akuwu.